Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair, kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-25, yaitu dosa sumpah palsu. Dengan pembahasan orang yang melakukan sumpah palsu akan dimurkai oleh Allah di akhirat kelak, dan dia dimasukkan ke neraka dan diharamkan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah bin Mas'udin, dan hadis datang dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, sami'tu, mendengar saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, man, adapun orang, halafa yang bersumpah siapa orang, ala mali mri'in, atas untuk mendapatkan harta orang lain, muslimin, dengan muslim, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, laki yang bertemu siapa orang Allah pada Allah, wa huwa, adapun Allah, alaihi, pada orang, wadbanun, itu sangat marah. Qala, berkata siapa Abdullah ibn Mas'ud, qala, berkata siapa Abdullah, sumakor, kemudian membaca alaina, kepada kita, Rasulullah siapa Rasulullah, tasdiqahu, untuk memperkuat apa yang disabdakannya, min kitabillah, di kitab Allah. Apa yang dibaca? Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Akhrajahu, meriwayatkanhu pada hadis siapa Imam Bukhari Muslim fi sahih, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi di sini menyatakan wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis datangnya dari Abdullah bin Mas'ud, atau yang lebih kenal Ibnu Mas'ud. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Katanya, man halafa ala mali mri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Orang yang bersumpah untuk mendapatkan harta orang lain yang beragama Islam tanpa hak, maka nanti bertemu Allah di hari kiamat, sedangkan Allah dalam keadaan marah kepada dia. Apa artinya hadis ini? Kalau ada orang misalnya itu berdagang, supaya dagangannya laku, dia bersumpah, maka dia berarti sumpah yang palsu, yang untuk mendapatkan harta orang lain. Contohnya begini, ada orang misalnya dia menjual terong. Terong dia itu pulaannya misalnya itu dalam satu karungnya itu harganya misalnya 100.000. Nah, kemudian dia itu ada orang yang mau beli 100.000. Lalu dia sumpah bahwa dia pulaannya 120.000. Udah, saya beri untung aja sedikit, jangan 100.000. Ini sudah dibeli oleh kamu 125. Dia bersumpah, demi Allah saya ini belinya 120.000. Padahal belinya berapa? Cuman 100.000.
Lah dia sumpah bilang kulaannya 120.000, itu namanya sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain dengan cara tidak hak. Atau kadang-kadang bilang begini, ada orang misalnya ini dagang apa? Misalnya dagang mobil misalnya. Umpamanya ini. Dia itu mobilnya ditawar oleh orang, apa dia ditawar misalnya satu mobil lah, anggaplah mobilnya Toyota, anggaplah Avanza. Dia tawar oleh Avanza, anggaplah Avanzanya tahun 2018, gitu, gambaran begitu. Dia ditawar oleh orang misalnya 150 juta. Dia sumpah, ini wallahi ada yang nawar 155. Padahal tidak ada yang nawar, dia sumpah. Itu namanya sumpah palsu yang tujuannya untuk mendapatkan harta orang lain. Atau sumpah apa lagi, dia di pengadilan. Biasanya di pengadilan itu kalau menjadi saksi kan disumpah dulu. Nah ternyata dia itu sengketa masalah apa harta, pokoknya sengketa masalah sawah. Ya, kalau di pengadilan Islam itu kalau orang yang mengaku itu harus apa namanya, harus ada saksi. Tapi kalau al-mudda'alaih itu harus bersumpah. Lah al-mudda'alaih itu dia suruh sumpah, ternyata sumpahnya sumpah palsu untuk apa? Mendapatkan harta dengan tidak benar. Maka nanti ketika kiamat tiba menghadap Allah, maka Allah marah kepada dia. Allah tidak akan berikan rahmat kepada dia, dan di padang mahsyar dia akan panas. Kenapa? Karena Allah murka pada dia dan Allah tidak memberikan rahmat kepada dia. Nah, kemudian apa kata sahabat Ibn Mas'ud? Dia meneruskan, qala Abdullah summa qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdiqahu min kitabillah innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ila akhiril ayah. Apa katanya? Rasulullah itu setelah bersabda tentang bahwa orang yang melakukan sumpah palsu, sumpah bohong untuk mengambil harta saudara muslimnya tanpa yang benar, lalu Rasulullah itu membacakan ayat untuk memperkuat apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini baca apa? Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Itu Rasulullah memberikan penguat apa yang disabdakan itu, bahwa betul-betul akan membawa petaka orang melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad itu apa yang diucapkan itu pasti benar, jujur, dan itu semua diucapkan dari wahyu. Rasulullah, Al-Quran menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu ketika bersabda itu tidak datangnya dari hawa nafsu, tapi merupakan wahyu dari Allah. Tapi ternyata Rasulullah tidak sekedar dia bersabda, lalu dia itu menyebut ayat yang sesuai dengan berkenaan dengan sumpah palsu. Itu menunjukkan apa? Bahwa dosa palsu ini adalah dosa yang sangat berat. Coba bayangkan kalau dia seorang pedagang melakukan dosa palsu, berarti ekonomi itu akan hancur. Kalau dia seorang pejabat melakukan dosa palsu, maka akan rusak pemerintahan. Kalau dia itu seorang hakim atau seorang saksi, dia melakukan dosa apa sebanyak sumpah palsu, maka pengadilan akan rusak. Apa yang terjadi berarti kalau sampai masyarakat itu sudah membudaya melakukan kebohongan, membudaya melakukan sumpah palsu, maka tunggu saat kehancurannya. Maka ekonomi akan mengalami krisis, sosial akan goncang, dan kepercayaan masyarakat satu sama lain akan hilang. Maka karena itu tidak diragukan bahwa perbuatan dosa sumpah palsu adalah merupakan dosa besar. Nah, hadis ini sahih, kan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Umamah, dan hadis datangnya dari Abi Umamah. Qala, berkata siapa Abu Umamah, kunna ada kita inda Rasulillah, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, manik tata'ah,
barang siapa waman adapun orang iktato'ah yang mengambil siapa orang hak komriin, hak orang lain, hak seorang muslimin yang beragama Islam, biyaminihi, mengambil biyaminihi dengan sumpahnya seorang, faqad aujabah, maka sungguh-sungguh wajibkan Allah siapa Allah lahu bagi orang apa an-narah, neraka, wa harrama, dan mengharamkan siapa Allah alaihi pada orang al-jannata, pada surga. Faqalah, maka bertanya rajulun, seorang laki-laki, wa ingkana, sekalipun ada apa harta yang diambil dengan sumpah palsu, yasiron, itu sedikit, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qalah, menjawab Nabi, wa ingkana, sekalipun ada apa harta yang diambil, qadiban, itu sepotong, min arakin, dari kayu arak. Ahrajahu, meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim, fi sahih, dalam kitab sahihnya Muslim. Nah, lalu apa katanya? Qala, berkata Habs bin Maisarah, siapa Habsah bin Maisarah, ma'asatu hadal hadis, maka alangkah beratnya siksaan orang yang melakukan sumpah palsu keterangan dalam hadis ini. Faqala, maka menjawab, alaisa, apakah tidak ada fi kitab, bilang kitab Allah, firman Allah apa? Innal ladina, sungguhnya orang banyak, yastaruna, yang beli, siapa orang banyak, bi ahdillahi, dengan menukar janji kepada Allah, wa aimanihim, dan sumpah mereka, samanan, suatu harga, qalilan, yang sedikit. Ayat, teruskanlah ayat. Jadi di sini menyatakan wa an Abi Umamah qala kunna inda Rasulillah, katanya Abi Umamah, satu ketika kita ada di samping Rasulullah. Faqala, Rasulullah menyatakan, maniktata haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Orang yang mengambil harta orang lain yang beragama Islam dengan cara melakukan sumpah palsu, maka Allah mewajibkan dia itu masuk neraka dan Allah mengharamkan masuk surga. Ngeri. Jadi kalau ada orang sumpah untuk memberikan supaya dagangannya itu laku, dia sumpah supaya menang di pengadilan ketika dia sengketa masalah harta. Begitupun sumpah-sumpah yang lain yang dia lakukan, apa yang terjadi? Maka dia itu oleh Allah ditetapkan, diwajibkan untuk masuk neraka. Mengerikan. Diwajibkan apa? Masuk neraka. Dan lebih dari itu apa katanya? Allah mengharamkannya masuk surga. Artinya apa? Dia akan mendapatkan azab yang pedih, di padang mahsyar dia panas. Dan lebih dari itu nanti langsung dimasukkan ke dalam neraka. Neraka juga panas. Allah menggambarkan Al-Quran, di dalam Al-Quran tentang api neraka, panasnya apa katanya? Ketika kulitnya itu terbakar diganti kulit baru. Ketika kulitnya terbakar kembali kulit yang baru. Apa? Liyadzukul azab, supaya merasakan kepedihan siksa. Saking panasnya, Rasulullah menjelaskan tentang panasnya api neraka. Kemudian digambarkan di dalam kitab-kitab tentang neraka itu apa? Katanya, andaikan penduduk neraka itu dipindahkan kepada api di dunia ini, maka dia tidur terlelap karena terasa sejuk. Coba bayangkan, panasnya api kayak itu menurut penduduk neraka itu terasa sejuk. Kayak apa panasnya? Dimana katanya bahan bakarnya neraka apa? Waquduhan nasu wal hijar, manusia dan batu-batu berhala. Coba bayangkan. Nah, maka karena itu
kita harus hati-hati. Jangan sampai kita makan harta orang lain dengan cara yang zalim. Jangan sampai kita itu dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Karena membuat dia itu masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Nah, ketika Rasulullah menyatakan bahwa orang yang mengambil harta orang lain yang beragama Islam dengan cara sumpah yang palsu, dia diwajibkan masuk neraka dan diharamkan di masuk surga. Lalu ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau harta yang diambil itu hanya sedikit? Jadi dengan sumpah palsu itu harta yang didapatkan hanya sedikit. Apakah juga dia itu akan masuk neraka dan tidak masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Qala wa in kana qadifan min arakin. Sekalipun hanya yang diambil itu hanya sepotong kayu arak. Tahu kayu arak sampean itu? Kayu yang dipakai untuk siwak itu. Jadi kalau dia ternyata mengambil milik orang lain, mengambil kayu arak itu dengan cara sumpah palsu, maka itu juga membuat dia masuk neraka. Artinya apa? Sekecil apapun harta yang didapatkan dengan cara sumpah palsu itu akan mendapatkan murka dari Allah dan membuat akan masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Akan masuk surga, diharamkan. Dan hadis ini sahih, riwayatkan Imam Muslim. Lalu dalam hadis ini terangkan, dalam kitab ini katanya ada seorang imam namanya Hafsah bin Maisarah. Dia tanya, mengapa ma'asyaddu hadal hadis? Mengapa ancaman orang yang melakukan sumpah palsu itu sangat berat dalam hadis ini? Lalu dijawab, faqala alaysa fi kitabillah innal ladzina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila al-ayah. Apakah juga kamu tidak mendengar Al-Quran sudah mempertegas bahwa orang yang menukar janji Allah dan sumpahnya untuk mendapatkan harta yang sedikit, dia akan mendapatkan azab dari Allah, yaitu di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian pahala, tidak akan mendapat bagian nikmat, dan oleh Allah itu tidak diperhatikan dan Allah tidak bicara dengan dia. Maka karena itu kewajiban kita harus hati-hati, jangan sampai tergelincir dengan kebohongan, apalagi melakukan sumpah palsu. Inilah kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Kesimpulannya, dosa besar yang ke-25 itu adalah sumpah palsu. Orang yang melakukan sumpah palsu itu mendapatkan ancaman azab yang sangat pedih dari Allah. Yang pertama, dia akan mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, dia akan ditetapkan masuk neraka. Yang ketiga, dia tidak akan pernah masuk surga. Inilah yang kita sampaikan pada begini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.